Jawa Barat. Kepada Ibu Zaziana, waktu dan tempat. Baik, Demokrat. Tadi Bapak Ibu telah menukarkan undangan dengan kupon. Tolong kuponnya dipegang dengan baik, jangan sampai hilang. Nah, kupon. Assalamualaikum 2023 ditetapkan oleh Partai Demokrat, oleh DPP untuk maju kembali di dapil yang sama, yaitu Jabar 5, yaitu Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih atur momentum dan telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali maju menjadi bacalek di dapil yang sama. Saya akan menjaga amanah ini dan insya Allah kedepannya akan selalu optimal. Ibu atau bapak-bapak ditanya salam BKKBN, jawabnya gimana? Udah tahu belum? Boleh, saya kasih tahu tapi isi dulu Bu, kursi paling depan. Bogor, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Pendopo Cikeas Mansion Desa Nagra Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ramai padat didatangi warga Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri karena adanya kegiatan sosialisasi dan kie program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja Haji Anton Sukartono Suratto, MC sekaligus sebagai anggota Komisi DPR RI. Acara yang diselenggarakan dengan singkat dan padat namun meriah dengan gemuruh suara peserta yang dibikin tertawa oleh para pemateri dan juga Haji Anton Sukartono Suratto. Ditambah menarik lagi acara dengan adanya pertanyaan yang berhadiah uang sebesar Rp200.000 oleh Haji Anton Sukartono Suratto. Peserta pun berebut mengangkat tangan untuk terpilih agar bisa menjawab pertanyaan berhadiah. Ya, para hadirin kami persilakan dulu. Kabarnya semangat sore. Luar biasa. Plus dokter kita semua biar semangat dulu. Biar ngantuk. Di tempat tercinta ini pendopo Cikeas Mansion Desa Nagra Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor pada hari ini Senin 16 Oktober 2023 dalam acara sosialisasi dan KIE komunikasi informasi dan edukasi program Bangga Kencana bersama mitra kerja di Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia. Kita beri tepuk tangan dan aplaus untuk kita semua. Pada para tamu kehormatan kita, yang pertama pada yang terhormat Bapak Haji Anton Sukartono Suratto MSI, beliau selaku anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, dan kepada yang terhormat Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BNN BKKBN Ibu Supriningsih SOS MSI. Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Juga kepada yang terhormat Analis Kepegawaian Ahli Muda Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Bapak Iman Teguh RSEMSI. Assalamualaikum selamat siang Bapak. Juga kepada yang terhormat Bapak Dede Chandra Sasmita SAG, beliau selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
كل سعادة الرسول أجمعين. اللهم يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا ونذرنا وخشوعنا وتعبدنا وتكسرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة. Acara ini sungguh sangat sukses. Dengan mengemas tema, sosialisasi dan kiat program Bangga Kencana, sehingga menambah wawasan serta edukasi bagi para remaja putra dan putri jika ingin melakukan jenjang pernikahan. Siti, salah satu peserta yang mengikuti acara tersebut, mengatakan pada awak media, "Saya sangat bersyukur sekali bisa hadir di acara ini. Selain dapat door prize juga uang, saya juga dapat ilmu pengetahuan yang sangat penting sekali buat saya pribadi khususnya. Jadi saya bisa tahu langkah apa saja yang harus saya lakukan sebelum melakukan pernikahan nanti, agar bisa mendapatkan keturunan yang sehat dan terhindar dari gejala stunting. Mengingat bahayanya stunting bagi generasi keturunan kita kelak," ucapnya. Di awal acara diisi dengan sambutan-sambutan, diantaranya adalah sambutan dari tuan rumah yakni Ketua Srikandi Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Ibu Haja Zuana Kornagumanti, SH, MH. Lalu sambutan berikutnya oleh mitra kerja yakni anggota Komisi DPR RI Bapak Haji Anton Sukartono Suratko, MSI. Estafet sambutan berikutnya oleh BKKBN Pusat yakni Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN Ibu Sutriningsih, Essos, MSI, dan lanjut sambutan terakhir oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat yakni Analis Kepegawaian Ahli Muda Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Bapak Iman Teguh Erse, MSI. Dan setelah itu acara berlanjut pada pemateri. Acara semakin meriah dengan door prize yang diberikan kepada peserta yang beruntung. Dan hadiah utamanya adalah 1 unit sepeda gunung. Bahasa Sunda hafal semua? Daun salam dimakan dengan berkah. Yang jauh salam mudah-mudahan dapat berkah. Pulang dari sini dapat rezeki banyak. Hutangnya dilunaskan oleh Allah. Yang paling kencang aminnya hutangnya paling gede. Alhamdulillah. Amin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Berhubung kesibukan beliau sekarang sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, beliau mundur dari Wakil Ketua Komisi untuk fokus di Demokrat. Luar biasa, kita berikan aplaus kepada beliau. Beliau sudah 3 periode. Tadi katanya belum ada yang kenal Pak Anton, makanya saya perkenalkan sekalian ini. Beliau sudah 3 periode di DPR RI, sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun mengabdikan dirinya untuk Kabupaten Bogor. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ada yang ngomong belum kenal Pak Haji Anton, kalewatan. Moncek Oma Irama tema terlalu. Jadi gimana untuk Kakak Anton nama tadi? Terlalu. Kali ini untuk Kakak Anton? Terlalu. Nah gitu, saya kenalkan sekarang. Pak Haji Anton sudah 3 periode, mudah-mudahan 2024 tapi ini amin. Amin jalan yang benar. Ya selanjutnya Ibu Haja Zuana Kornagumanti, terima kasih Ibu. Beliau ini istrinya Pak Anton, Ketua Srikandi Jawa Barat. Ya perkenalkan, itu ada Srikandi berarti Pak Antonnya lakinya Srikondo. Ini Bu Ana ini kita kenalkan Bu Ana sebagai Ketua Srikandi Kabupaten Bogor yang memimpin wanita-wanita Demokrat di Jawa Barat. Luar biasa mobilitas beliau. Kita berikan aplaus kepada beliau. Beliau sebenarnya notaris. Jadi sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat kita salam kita curahkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya. Yang saya hormati dan saya banggakan
Ketua Sekaligus Demokrat Provinsi Jawa Barat, Ibu Haja Juani Kona Romantik SAMH, mantan pacar. Terima kasih, tersanjung, tersayang, semuanya deh. Dan juga BKKN Pusat, Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BKKBN, Ibu Suryaningsih SOS MSI, atau Ibu datang jauh-jauh dari Jakarta. Dan juga dari Provinsi Analis Kepatuhan Ahli Muda Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Bapak Imam Teguh R. R-nya naon R? Raden Or Arjo RSE MSI, atau jauh-jauh dari Bandung. Hari ini kita akan sosialisasi masalah stunting. Apa itu stunting? Katakan. Tuh. Yang pakai abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Syifa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ahmad. Nah, stunting ini adalah kekurangan gizi pada masa balita, khususnya itu pada awal kehamilan sampai 2 tahun, atau kita nyebutnya 1000 hari emas. Nah, kemudian stunting ini menyebabkan pelambatan tumbuh cerdas otak dan juga perkembangan anak. Baik, terima kasih. 200.000. Ciri-ciri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya tumbuh tingginya kurang, sama perkembangan otaknya juga kurang gitu. Jadi kayak kecerdasannya itu kurang. Satu lagi apa? Satu lagi lebih rentan terhadap penyakit. Betul, hebat. 200.000. Luar biasa. Ini saya udah pintar, nggak usah ada sosialisasi ya. Jagoan semua sini. Jadi tadi ciri-cirinya seperti itu. Tapi kalau ditanya, anak ibu stunting? Tentu tidak. Iya kan? Anak ibu cacingan? Tentu tidak. Siapa yang mau ngaku? Nah itu kan nggak ada yang mau. Sekarang kita melihatnya tadi ciri-cirinya tahu. Kalau memang ada yang gejala seperti itu, laporkan ke Pak Lurahnya. Pak Kades nggak datang ya? Sekdes? Organisasi kita? Desa ada nggak? Panitia? Oke. Kalau gitu besok harus dipanggil nih Pak Desanya. Jadi kalau misalnya ada anak yang terkena itu, kita ada bantuan, karena BKKP nggak harus sendirian, ada dinas sosial juga ada bantuan dari keluarga sejahtera juga ada, PKH namanya. Itu kasih bantuan juga, jadi cepat-cepat kasih tahu kepada desanya, biar bantuannya benar-benar terserah kepada yang benar-benar membutuhkan. Tadi udah tahu ciri-cirinya, nah itu mulainya diperhatikannya supaya deteksi stunting dari umur berapa? Matakan? Ya. Namanya Sani, dari umur 0 bulan sampai 2 tahun per tahun. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya dulu. Nama saya Eka. 1000 hari masa kehamilan sampai umur 2 tahun. Betul. Jadi bukan dari 0 tahun ya, tapi dari 1000 hari belum melahirkan. Itu cara pencegahannya. Nah, kalau udah lahir, itu udah 2 tahun, kita supaya mereka tidak kena stunting, kasih makan apa ya di rumah? Namanya Nanti dari Cicadas. Jagung, nasi, ubi, tahu tempe, ikan, kacang-kacangan. Satu lagi Bu. Jagung. Tadi udah jagung. Sagu. Sagu ngapain sagu? Sagu dulu. Protein. Nasi, ikan, api, ayam. Ikan, daging. Tadi udah. Telur. Ada. Telur. Karena telur itu hampir semua orang punya lah kalau misalnya. Dapat telur 2 biji saja sehari udah bisa menghindari anak dari stunting. Terima kasih. Mohon izin Pak, saya panggilnya Pak Haji Anton atau Akang Anton nih, hari itu soalnya. Bebas. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada siang ini saya berkesempatan bisa berkenalan dengan Pak Haji Anton, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Pertama saya juga nggak mau kalah nih, mau pantun nih Pak Haji nih. Ya. Cakep.
di Cikeas membeli karton. Salam hormat untuk Pak Anton. Pagi-pagi makan kue talam. Siang hari membeli beras. Hati tergerak untuk ucapkan salam. Salam pembuka untuk seluruh peserta di Pendopo Cikeas. Jangan lupa untuk Bapak duduk di meja sambil makan, menikmati waktu di akhir pekan. Terima kasih kami haturkan teruntuk Pak Anton yang baik dan penuh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sekali lagi saya haturkan terima kasih Pak kesempatannya di KKBN bisa bekerja sama dengan mitra kerja kita yang terhormat Bapak Anton Bapak Haji Anton Sukartono Suratto MSI, kemudian yang juga didampingi oleh ibu kita ini yang cantik yang selalu mendampingi Pak Anton ya Bu ya, sebagai Ketua Serikandi Demokrat Provinsi Jawa Barat. Salam kenal juga Ibu Haji Juana Korna Gumanti SHMH, kemudian tentu saja juga yang terhormat Pak Dedi Chandra, anggota DPRD Kabupaten Bogor ya Pak, Provinsi Jawa Barat, dan ini satu lagi rekan kerja saya Kang Iman ya, dan tentu saja Bapak Ibu seluruh yang berbahagia. Saya melihatnya meskipun kita cuacanya haredang katanya ya Pak ya, saya belajar bahasa Sunda ya Pak, haredang, tapi tetap sepertinya kelihatannya luar biasa Bapak Ibu semuanya semangat mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Anton dan rekan-rekan yang lain. Pertama-tama kami di KKBN Pak Haji Anton mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena di KKBN selama ini sudah bekerja sama dengan seluruh anggota DPR termasuk Pak Anton sehingga kita bisa mendapatkan anggaran Pak untuk kegiatan sosialisasi ini. Tepuk tangan untuk Pak Anton ya. Jadi BKKBN juga selama ini sangat bekerja sama yang baik dengan Pak Anton dan seluruh anggota komisi baik 9 maupun 1 ya Pak Anton ya, untuk seluruh program-program yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah program, kalau ada Ibu Kader di sini, ada Ibu Kader? Diundang nggak Ibu Kader? Nah, tentu saja Ibu Kader tahu program apa yang sedang kita laksanakan sekarang. Tadi sudah disampaikan ada program stunting. Tadi juga sudah disebutkan stunting itu apa, penyebabnya sudah disampaikan. Kalau tadi saya tanya belum ya penyebab stunting. Tadi kata Pak Anton nggak usah ngomong-ngomong yang lain, ngomong aja kuis-kuis nanti Pak Anton yang siap memberi katanya gitu. Sekarang saya mau tanya, Bu, tadi kan Pak Anton udah bilang nih, bagaimana kita mencegah stunting? Kapan mulai kita bisa mencegah stunting? Tadi Ibu sudah jawab berapa? Dari mulai kehamilan sampai dengan 2 tahun ya, atau 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ibu-ibu wajib memperhatikan dari mulai kehamilan, kelahiran sampai anak usia 2 tahun ya. Sekarang saya mau tanya nih Pak Anton, saya mau tanya Pak, sebelum menikah tentu saja ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu usia ideal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki biar kita mencegah stunting berapa? Mana Pak? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yalan. Usia untuk laki-laki itu 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Wah, benar Pak Anton. Tangan, mau 9 bulan, berapa kali minimal kita wajib memeriksa kehamilan? Baik, baru banyak yang angkat tangan ini. Mau uangnya apa yang tahu nih? Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. Minimal 4 kali. Boleh tahu di bulan berapa saja? Bulan 2, 4, 6. Soalnya agak kurang tepat. Oh ya nih. Nama saya Lilis dari Cicadas, usia trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Berapa kali yang trimester? Tadi kan ada 4 katanya. Berapa kali saja untuk pemeriksaan? Kalau trimester pertama itu 1 kali.
kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga itu 2 kali. Ya, betul sekali ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa sosialisasi bersama Pak Anton ini dibaca. Semuanya ada di sini sebenarnya. Ya, ini jangan berkipas-kipas saja, buat pengetahuan kita juga untuk nih kan ada tulisannya nih, jangan ambil jika tidak dibaca, jangan dibaca jika yakin balita Anda bebas stunting. Semuanya ada di sini. Pertanyaan yang dibuat oleh kami oleh Pak Anton semuanya ada di sini. Jadi jangan lupa kalau barangkali ada tetangganya besok di luar wilayah ini yang begitu di kegiatan, baca ini. Selain buat kegiatan kita juga sangat bermanfaat, ternyata membawa berkah dan rezeki dari Pak Anton. Tepuk tangan untuk Pak Anton. Nama saya Ahmad Junaidi dari Kemendas. Jawabannya kondom sama flaksotomi. Ya, benar. Karena belum familiar menyampaikannya, jadi saya maklumi Pak, karena jarang. Jadi alat kontrasepsi untuk laki-laki yang diakui oleh pemerintah kebijakan pertama adalah kondom, kedua adalah vasektomi atau yang biasa disebut operasi pria. Ya, mungkin baru ada yang dengar terkait vasektomi kecuali partner yang sangat familiar. Sekarang satu lagi pertanyaan buat saya, buat ibu-ibu boleh bebas. Jadi sebutkan jenis alat kontrasepsi untuk metode jangka panjang. Assalamualaikum. Jawabannya KBP jangka panjang Ibu. Steril atau IUD. Lagi yang lainnya? Spiral. Minimal 3. Spiral. Terus satu lagi? Spiral, IUD. Spiral sama IUD sama-sama. Suntik. Enggak. Implan, spiral, IUD, steril. Nah, ya. Betul Pak, karena Mas Ibu ya, jadi tepuk tangan untuk kita semua, minimal ini pengetahuan kita nih, terutama tadi jangan-jangan yang laki-laki nggak pernah tahu ya alat kontrasepsi. Jadi hanya menyarankan ibunya pakai kontrasepsi, biar sama-sama tahu, biar sama-sama tanggung jawab. Anak kita kan sama-sama tanggung jawab. Garis besarnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu stunting itu apa dan kegunaannya. Kita mesti mengurangi angka stunting sebenarnya sangat penting. Nah, informasi lebih lengkapnya, pengetahuan lebih jauhnya lagi, selanjutnya akan ada materi yang disampaikan oleh Bapak Iman Teguh RSE MSI selaku analisa kepegawaian ahli muda perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Mari bersama-sama kita menyaksikan penyampaian materi dari Bapak Iman Teguh RSE MSI. Kepada Bapak Iman Teguh kami persilahkan. Saya izinnya tadi udah semua ini posisi stunting sudah seribu hari APK oleh beliau Bapak Anton sudah, termasuk oleh tadi Bu Uni juga sudah terkait program KB itu ada KJP dan KJP, terus ada juga terkait KBRI apa, KBWITA apa. Jadi sebenarnya sudah komplit untuk perizinan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa tadi sudah disampaikan dari 1000 hari pertama kehidupan itu mulainya dari pertama hari kehamilan 280 hari, 180 hari mulai bayi 0 sampai 6 bulan, 60 hari sampai 8 bulan, 170 hari, 160 hari sampai 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama. Jadi ketika sudah 1000 hari, tadi ada yang ingin terkadang kita lupa ketika sudah selesai 1000 hari sudah selesai stunting. Padahal setelah melewati periode tersebut tetap harus dipantau oleh orang tua. Jadi jangan kata-kata udah 2 tahun gitu Pak. Jadi izin udah 2 tahun udah stuntingnya berhenti atau tidak. Jadi tadi dipantau semua izin. Nah, ada 3 yang coba saya sampaikan bahwa di sini yang dapat kita terus pantau kepada anak-anak kita. Pertama dari baik dari pola makan tadi gizinya dan sebagainya. Kedua juga termasuk pola asuhnya. Bagaimana terkait pola asuh orang tua dan sebagainya. Ketiga mungkin terkait untuk sanitasi dan akses air bersihnya izin. Nah itu saja yang coba kami sampaikan. Jadi 3 poin itu sangat berpengaruh untuk dapat mencegah pemantauan nanti sampai nanti pemantauan anak kita waktu harapannya seperti itu. Nah yang terakhir saya hanya ingin menyampaikan tadi sudah terkait KJP sudah terkait
KB di BKKBN juga. Jadi saya hanya ingin mempromosikan kalau dulu BKKBN itu ada program KKBN PKI. Nah sekarang tagline-nya BKKBN itu adalah programnya Bangga Bencana. Jadi pembangunan keluarga. Jadi harapannya adalah BKKBN lebih dekat untuk dapat memberikan pelayanan akses kepada kesejahteraan keluarga. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa tagline BKKBN yaitu sahabat keluarga Indonesia. BKKBN berencana itu saya. Komunikasi mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal menyembuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara menanggulangi stunting bagi daerah-daerah yang mungkin pendidikannya lemah seperti itu, kayak warga yang mungkin di kolong jembatan yang punya anak banyak. Baik, terima kasih. Pak Eka, kalau anak benar tadi kalau sudah sampai terjadi stunting kan tadi kita udah diskusi ya, jadi kita antara tumbuh, antara berat badan dan kecerdasannya kurang di usianya sampai dengan 2 tahun. Gimana kalau sudah terjadi? Kalau sudah terjadi tentu saja memang agak sulit, bukan sulit dalam arti ada begini. Bagaimana kita mengoptimalisasi anak kita yang sudah terkena stunting? Contohnya adalah yang paling sederhana. Apabila itu gizinya sangat kronis kurang, berarti Bapak harus membawa anak tersebut ke puskesmas atau ke petugas kesehatan yang terdekat. Kemudian selain itu tadi sudah disampaikan juga bagaimana kita mengoptimalisasi lingkungan kesehatan yang bersih, karena ternyata lingkungan kesehatan itu sangat mempengaruhi kesehatan ibu juga dan keluarga kita dan anak-anak. Kemudian ketiga juga memperhatikan, tadi sudah dibilang ibu sampai teriak-teriak ya Bu, telur katanya. Jadi tadi Bapak juga sudah sampaikan, anak stunting itu berat badan kurang, tinggi badan kurang, yang paling mudah kita dapatkan nilai gizinya adalah dari sumber protein hewani. Yang paling mudah kita dapatkan sumber protein hewani adalah dari telur, karena selain harganya yang terjangkau, mudah kita dapat di mana-mana ya. Dan itu minimal sehari dua telur. Sebaiknya dilakukan secara kontinu terus-menerus ketika anak itu sudah stunting, terus-menerus. Yang bagus adalah 6 bulan atau minimal 3 bulan. 3 bulan sehari 2 kali telur itu insya Allah nanti kondisi gizinya itu akan menjadi baik, pertumbuhannya akan menjadi sesuai diharapkan sesuai. Tapi sisa-sisa untuk saat ini memang masih ada, tapi tentu saja kalau kita menjaganya dengan mengoptimalisasi, menjaga kesehatan, gizi, lingkungan, dan sanitasi dengan baik, insya Allah akan menjadi lebih baik. Tapi Pak, kita kan pasti beda-beda ya. Sasaran kita nih misalnya ada di lingkungan yang ekonominya bagus, ekonominya kurang, gitu ya, pengetahuannya kurang, gitu ya. Nah, ketika kita menemukan pada situasi ekonominya misalnya kurang, gitu ya, tentu saja kita pertama karena ini adalah kekurangan gizi, ingatkan datang ke posyandu ya, datang ke posyandu atau apa yang ada di situ PAUD misalnya seperti itu, aktif mengikuti kegiatan PAUD atau posyandu di lingkungan yang terdekat. Kedua, jaga kebersihan dan kesehatan di lingkungannya minimal. Ketiga, memanfaatkan sumber gizi yang memang bisa kita optimalisasi yang ada. Karena gini, tadi Pak Haji udah bilang sumber anggaran sebenarnya bagi terutama yang wilayah-wilayah tertentu itu kita ada sumber anggaran loh untuk meningkatkan derajat kesehatan kita, untuk kebutuhan kita ya. Dan juga tentu saja memanfaatkan optimalisasi sumber alam yang ada di lingkungan kita dengan tentu saja kita ini nih ya seringkali ya memasak sumber gizi makanan, sayur-sayuran yang paling contoh sederhana itu yang harus kita tahu adalah bagaimana kita memasak makanan itu dengan cara yang baik sehingga nilai gizinya juga itu. Nah, juga masak nih Bapak. Apa 1, 2, 3, 1, 2. Ya, Bu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. 1, 2,
baca bismillah dulu. Ikuti doa saya supaya hadiahnya dapat. Ikuti ya. Musiknya mati dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal mau berakku. Undian pertama ada 3 angka. Angka pertama 0. Angka ketiganya 3. Pasti bukan Anda. Angka tengah-tengahnya 7. 073. 3. Apa beda lagi? Lihat dulu. Ya. Kemarin beli pantun tuh. Apa benar? Ini halo. Biarin yang kacau saya aja dulu. 3 angka sama. Angka pertamanya 1. Berarti sama. Angka ketiganya 7. Kenapa sih? Angka tengah-tengahnya 3. 137. Oh salah. Oh sama ya benar. Pak, jangan ke belakang ke kamera Pak. Bukan Pak Ojek. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. Oke, siap. Satu lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ikuti lagi doanya. Sama seperti tadi Pak Dede ya, doanya ikuti ya Pak. Iya. Bismillah. Jadi sama nih saya baca dari belakang ya. Yang 5. Depannya 1. Depannya banyak yang 1 dan 5. Tengahnya berapa? Depannya tengahnya 8. 85. Ada. Satu lagi depannya 1. Banyak yang 1 ini. Belakangnya 7. Ini untuk pemenang kompor gas ya, 1 unit kompor gas. Tengahnya 7. Depannya 1. Sama ya, belakangnya 7. Doanya dulu dong Bapak Ibu. Bismillah. Allahumma. Tengahnya 1. 1, 1, 7. Sepertinya akan banyak bapak-bapak yang berbagi peran ya acara ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, 1, 2. Dengarkan baik-baik dengan membaca bismillah ya. Ini tetap 3 angka, ini sepertinya angkanya tinggi-tinggi ya. Belakangnya 7. Tengahnya kosong. 107. Dua angka, perhatikan yang punya 2 angka. Sekarang depannya yang 7, belakangnya 9, 79.
Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan membawa berkah ya. Amin ya Allah. Baik, siap-siap ya. Kertasnya disiapin. Oh, ini juga yang terakhir ini. Depannya 1, belakangnya 6, Tengahnya 5. tengah-tengahnya 3. Bukan. Sama kan benar. Ya Ibu. Oke foto 1, 2, 3, 1, 2. Kita coba-coba. Nah, coba-coba itu keluar tuh. Keluar dua-duanya. Sekali lagi. Nah, udah belum? Udah belum? Nah, ini ada yang belum. Nah. Depannya kosong. Belakangnya 5. Tengah-tengahnya 8. 8 bawah 5. Ya, sah. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Pak, boleh minta waktu sebentar, Pak? Siap. Terkait kegiatan hari ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada kami? Alhamdulillah, ke Desa Cicadas telah hadir untuk mensosialisasi masalah stunting dan bahayanya dan bagaimana pencegahannya. Jadi antusias warga luar biasa. Mereka bertanya bagaimana mencegah stunting dan bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat masalah stunting ini. Alhamdulillah bisa dijelaskan dengan baik sehingga masyarakat dapat bisa menerimanya. Terkait stunting, Pak, terkait masalah usia pernikahan, kita sama-sama tahu kalau untuk wilayah pelosok kebanyakan menikah di bawah umur, Pak. Nah, itu bagaimana untuk mencegah itu terjadi ke depannya, Pak? Ya kalau kita hanya bisa menganjurkan, tapi namanya cinta bagaimana kan? Orang kalau udah suka sama suka, ya kita nggak bisa mencegah, kita hanya bisa menganjurkan. Kita lihatnya bahwa kalau orang umur 24 tahun, 25 tahun itu lebih dewasa. Kenapa kita menganjurkan umur segitu? Karena umur 18 tahun, 19 tahun banyak emosinya, masih remaja, sehingga mungkin banyak paseanya atau banyak berantemnya daripada mereka saling memotivasi. Makanya kita mengimbau sebaiknya umur 24 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Mungkin harapannya, Pak, untuk kepada masyarakat terkait ini? Ya, harapannya tidak ada lagi stunting di Jawa Barat, terutama di Kabupaten Bogor. Siap. Lagi, Pak, tindakan awal yang harus dilakukan warga ketika terindikasi stunting gimana? Wahid News Channel 84 melaporkan. Dari Menteri Sosial, dari BKPM, dengan sebanyak sekali programnya sehingga masyarakat umum bisa dapat bantuan, terutama dari PKH itu ya kan. Terima kasih Pak.